Kemiskinan telah mewabah di China selama ribuan tahun. Melalui perjuangan selama generasi demi generasi, China berhasil membebaskan 700 juta orang dari kemiskinan sejak 1949. Pada 2012, China masih mencatat hampir 100 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. 1/9 dari total populasi miskin dunia. Sebanyak 100.000 desa di China belum terhubung dengan jalan beraspal. Sekitar 4.000 desa tidak dapat mengakses listrik. Jutaan petani hidup dalam kondisi menyedihkan. Pada November 2012, Xi Jinping menjadi pemimpin tertinggi China. Dia mewarisi misi yang berusaha dicapai China di setiap generasi, memberantas kemiskinan yang menyengsarakan. The World Bank data shows that the total number of impoverished Chinese declined by nearly 680 million people in the last 3 decades. China's Communist Party promising to end rural poverty by 2020. Hanya tersisa 8 tahun bagi Xi untuk menepati janjinya memberantas kemiskinan. It's a very ambitious program. Una meta como esta requería crecer, sacar de la pobreza por año alrededor de 10 millones de personas. Cada minuto tenía que sacar 20 pobres de la pobreza extrema. It's almost mission impossible. Ketika seluruh bangsa gelisah menanti jawabannya, komitmen Xi terhadap tugas luar biasa ini tak perlu diragukan. Dia tahu seperti apa rasanya menahan lapar. 那时候啊，我才10几岁，到一个叫梁家河的小村子当了农民。我和乡亲们都住在土窑洞里，经常是几个月吃不到一块肉。我很期盼的一件事就是让乡亲们饱餐一顿肉。 Dari seorang pejabat daerah junior hingga menjadi pemimpin tertinggi China, Xi selalu menyimpan erat harapan yang dinyatakannya. Memastikan penduduk miskin di pedesaan memperbaiki nasib mereka adalah motivasi yang selama ini mendorongnya. 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。 Pada akhir 2012, Xi menerjang udara musim dingin yang mengerikan untuk mengunjungi Luotou-wan di provinsi Hebei, China Utara. Luotou-wan adalah salah satu desa pegunungan yang paling miskin di negara itu. 1个亿左右的绝对贫困人口，难度还是很大的。就任总书记以后啊，要到扶贫县去，到老百姓家里去，是他自己提的。 来看看你，来看看，浇上水吗？这个地方？有浇草就是有浇不草。你看他这个衣服还是，哎，这是破了。俺们我串门给他出来了，人家是说习近平来了，俺们才上去看见了，我就穿上他就回了家了。俺们的就种地娃也挣不着个钱儿嘞，收入900来块钱儿。 Minimnya kekayaan di desa Luotou-wan sulit dipercaya oleh Xi. Dengan puluhan ribu keluarga di pedesaan yang masih hidup dalam kondisi serupa, dia tahu tak ada waktu yang boleh disia-siakan. Saat meninjau situasi secara keseluruhan, Xi menetapkan bahwa China telah memasuki tahap tersulit dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan akar penyebab kemelaratan di setiap rumah tangga harus ditemukan sebelum menentukan bantuan yang tepat. Dalam kunjungannya ke desa Xibadong di provinsi Hunan, Xi mengajukan pendekatan tertarget untuk mengentaskan kemiskinan. 抓扶贫的时候，切忌喊大口号，实事求是，因地制宜，分类指导，精准扶贫。 Dalam upaya mengatasi kemiskinan di berbagai lokasi secara cermat, pihak berwenang harus memiliki pemahaman penuh tentang kondisi yang sebenarnya. Oleh karenanya, China meluncurkan proyek yang belum pernah ada sebelumnya, menyusun basis data dari setiap individu yang kurang mampu. Dalam waktu 18 bulan, China telah memiliki daftar lengkap penduduk miskin nasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, basis data kemiskinan yang menyeluruh berhasil disusun. Precision poverty targeting is supporting the government in targeting the remaining poor in the last mile. And I think that is the systematic approach that other parts of the world will require, including my own part, which is Africa. Pada November 2015,
Xi memimpin sebuah konferensi pengentasan kemiskinan dan pembangunan, konferensi terbesar dari jenisnya yang pernah digelar. 中西部22个省的省委书记和省长向中央签署了这个责任书。总书记在会上拿了一本，说这就是军令状，就要兑现我们的这个承诺。 Xi juga menyampaikan tak ada alasan untuk menyerah. Hingga 2013, sekitar 128.000 desa yang diklasifikasikan sebagai wilayah miskin telah dimasukkan ke dalam basis data kemiskinan nasional China. Xi memobilisasi seluruh sistem tersebut untuk membantu masyarakat miskin di pedesaan. Saat melakukan berbagai upaya perubahan transendental bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, 1.800 lebih dari mereka bahkan kehilangan nyawa saat bertugas. Untuk mengungkap penyebab utama keterbelakangan dan memberikan solusi, Xi tanpa henti melakukan tur inspeksi dengan mengunjungi beberapa wilayah termiskin di China. Kunjungan ini menghasilkan berbagai pendekatan pengentasan kemiskinan yang dirancang menjadi strategi paling efektif untuk wilayah-wilayah tertentu. Inilah Liang Shan, metafora nyata tentang betapa sulitnya China memperjuangkan cita-cita bebas dari kemiskinan. Liang Shan terletak di area pegunungan yang keras. 媒体报道了凉山州的悬崖村，看到村民和孩子们常年在悬崖上爬藤条，安全得不到保证，看了以后心情还是很沉重的。 Perbedaan ketinggian dari kaki gunung ke desa tebing yang berada di puncak gunung hampir mencapai 1.000 meter. Sebuah tangga dari pohon merambat yang berbahaya pernah menjadi satu-satunya jalan bagi warga desa untuk dapat meninggalkan desa itu. Pada 11 Februari 2018, Xi menempuh perjalanan 2.200 km dari Beijing menuju Liang Shan untuk meninjau rencana relokasi bagi komunitas tersebut. 2 tahun kemudian, seluruh 344 mantan penduduk desa tebing meninggalkan desa yang berlokasi di puncak gunung itu dan pindah ke area yang lebih rendah. Usai mengucapkan perpisahan pada rumah mereka yang memprihatinkan, para penduduk desa tersebut pindah ke apartemen baru. Anak-anak melanjutkan kegiatan belajar di ruang kelas yang nyaman, tanpa melakukan perjalanan naik turun tebing yang berbahaya seperti sebelumnya. Kini pariwisata menjadi penopang utama. Desa itu mencatatkan lebih dari 100.000 pengunjung setiap tahun, menghasilkan pendapatan penting bagi penduduk setempat. Kemiskinan menjadi sejarah. Sama seperti desa tebing, banyak desa-desa miskin lainnya yang mengalami perubahan penting. The fact that China has been able to move hundreds of millions of people out of poverty, so this is the most important contribution. It is difficult to recall or to identify any parallel achievement. And I think these are major and very credible achievements, and certainly in my own travels. Pada akhir 2019, penduduk miskin di pedesaan China telah berkurang menjadi 5,51 juta jiwa. Akhir dari kemiskinan sudah dalam jangkauan. Awal 2020, wabah COVID-19 yang muncul tiba-tiba mendatangkan malapetaka bagi China maupun dunia. For the first time in 30 years, poverty is rising. It's totally understandable to postpone the agenda. Saat kebanyakan orang berasumsi bahwa target China untuk mengangkat semua rakyatnya keluar dari kemiskinan pada 2020 akan mundur, Xi mengambil jalan yang lebih keras. Pada Maret 2020, Xi memimpin simposium khusus yang dihadiri oleh para pejabat, mulai dari para pemimpin negara hingga hakim lokal. 本来这个会呢定的是3月中旬开，后来总书记说还要提前1个礼拜，再不是你做工作没有时间了，来不及了。时间
只有300天了，所以必须尽快召开这个会议来进行再部署、再动员。习总书记说这个话的时候，脸上我感觉还是比较凝重的。2020年财政的收支形势确实较为严峻，总书记明确指出，资金投入是保障，中央财政的专项扶贫资金不降反增，达到了1461亿元，一次性的脱贫攻坚补短板的资金300亿元。Keputusan yang memperkuat kampanye pengentasan kemiskinan dan seluruh masyarakat memainkan perannya. Sekali lagi, para warga kurang mampu tahu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan apapun. Selama 8 tahun terakhir, lebih dari 9,6 juta orang yang terjerat kemiskinan ekstrim telah direlokasi dari daerah yang tidak layak huni. Para penduduk pedesaan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keamanan hunian. Semua desa di China terhubung dengan jaringan jalan beraspal. Klinik pedesaan dan dokter mudah diakses. Setiap rumah tangga pedesaan terhubung ke jaringan listrik. Dan peralatan modern tidak lagi hanya bisa dimiliki oleh rumah tangga kaya. Sebanyak 98% dari semua daerah yang tadinya tertinggal telah memiliki akses internet. Para penduduk pedesaan kini terhubung dengan dunia luar, dengan kehidupan baru yang cemerlang untuk ditunjukkan. Lebih dari 100.000 sekolah pedesaan telah direnovasi atau dibangun kembali, memberikan puluhan ribu anak-anak pedesaan kesempatan untuk mengukir masa depan alternatif. 云南省最后9个贫困县，最后一个贫困县西周全省的贫困县全部清零，这意味着全国所有贫困县全部摘帽。历经8年，现行标准下，近1亿农村贫困人口全部脱贫。Sepanjang jalan menuju bebas kemiskinan, Xi membuat sejumlah rencana dan keputusan yang telah mengubah nasib jutaan keluarga China. Itu merupakan jalan yang penuh dengan rintangan. Namun dia berpegang teguh pada motivasi awalnya. 人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 China telah mengakhiri kemiskinan yang menjerat negara tersebut selama ribuan tahun. Namun, ini hanyalah tanda dari awal yang lain. Awal dari lebih banyak keajaiban yang masih harus dikerjakan, dan jalan menuju harapan yang lebih cerah ke depan.